Ya, pemirsa, pasca otopsi selesai lantas mencuat wacana membentukan tim investigasi untuk mengusut kasus tersebut. Sudah bergabung bersama kami Sekretaris Umum FPI Munarman, politikus PDI Perjuangan Nabil Harun, dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Kita juga sudah berupaya menghubungi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Adi Hidayat, namun belum dapat bergabung. Kita sambut terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Pak Munarman, terkait kasus ini, apakah jenazah sudah bisa dibawa ke rumah masing-masing, Pak? Dan investigasi yang dilakukan, bagaimana respon Anda? Ya, pertama-tama saya ingin koreksi dulu ya. iNews dari tadi saya dengerin beritanya penyerangan, mangkir, kemudian memiliki senjata api. Saya kira ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Saya tidak mau mengikuti framing dan agenda setting dari teman-teman media. Saya harus tegaskan pertama-tama bahwa peristiwa ini bukan penyerangan terhadap pihak kepolisian. Karena apa? Karena yang mengikuti rombongan keluarga Habib Rizik beserta tol dengan menyalip-nyalip rombongan, memepet-mepet mobil kendaraan rombongan keluarga Habib Rizik. Jadi tidak ada upaya penyerangan. Nah, sebagai tim pengamanan, laskar yang menjaga keamanan dan mengawal Habib ke jalan tol Cikampek, jalan tol Cikunir, Cikampek, Jagorawi, Cikunir, dan Cikampek. Mobil-mobil penguntit ini berkali-kali melakukan manuver-manuver. Minta untuk teman-teman media tidak membangun framing. Ini yang berbahaya ya. Apalagi penggunaan diksi-diksi mangkir. Habib Rizik tidak mangkir. Habib Rizik datang pengacaranya menyampaikan alasannya. Itu bukan mangkir namanya. Dan apa keperluan, kalaupun itu petugas hukum, apa keperluannya menguntit? Toh besoknya Habib Rizik dipanggil. Jelas. Besok itu datang, apakah besok Habib Rizik datang? Berarti, apakah Pak, pengacara yang datang? Kan tidak perlu. Besok Pak Kan Rizik tidak Syihab perlu akan ada datang, tindakan berarti penguntitan. Untuk apa? Untuk apa tindakan penguntitan itu, untuk apa pertanyaannya? Dan siapa petugas hukum itu? Dari direktorat apa? Dari satuan Nabil, apakah Anda setuju dengan pembentukan tim khusus untuk investigasi hal ini? Oh, sambungan kami dengan Pak Nabil Harun juga terputus. Baik, saya kembali ke Pak Munarman. Boleh Anda jelaskan lagi apakah Anda setuju dengan pembentukan tim investigasi khusus ini, Pak Munarman? Ya, saya kira begini, ini kan jelas-jelas dalam mekanisme hak asasi manusia, terminologi hak asasi manusia, ini yang disebut dengan... Ya, baik, kita ke Pak Nabil Harun. Pak Nabil Harun, mengenai kejadian ini atau kasus ini di mana dari FPI diikuti begitu. Respon Anda seperti apa? Ya, saya kira aparat penegak hukum harus betul-betul mengambil tindakan yang tegas jika memang kemudian ada pihak-pihak yang sudah melakukan perlawanan terhadap penegak hukum. Itu polisinya waktu diminta suratnya ketinggalan kok. Jadi anggota dewan ini ngawur juga menurut saya. Jadi tidak ada itu. Jadi jangan dimakan informasi. Baik, Pak Nabil, silakan dijawab. Ya. Jadi tidak dihalang-halangi. Katakanlah sekarang. Ya. Jadi kalau saya dibilang ngawur oleh Pak Munarman, saya tidak masalah. Tapi daripada saya dibilang ngawur oleh jutaan rakyat yang lain. Lanjut saja, Pak Nabil, tanggapan Anda? Ya, jadi begini, saya mempersilahkan dan kita semua minta kepada polisi untuk segera menunjukkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki untuk dapat menunjukkan supaya masyarakat dan ini tidak mendigas lagi. Karena kita tahu ada dua versi, ini ada berita versi polisi dan ada berita versi dari FPI. Nah, tinggal nanti kita buktikan secara saintifik seperti apa. Namun saya yakin bahwa langkah-langkah yang dilakukan polisi sudah bagus. Misalnya ketika polisi kemudian dalam kondisi terdesak, terancam dirinya, maka membela diri itu sebuah hal yang wajar. Baik, Pak Munarman, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda difitnah dan tidak percaya pernyataan dari polisi. Berarti nanti apapun hasil otopsi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh polisi akan Anda sanggah? Apakah akan melakukan otopsi sendiri atau investigasi sendiri, Pak?
Otopsi itu harus persetujuan keluarga. Sampai hari ini keluarga tidak pernah memberikan izin otopsi. Ya, jadi dari mana hasil otopsi itu? Jangan ngarang-ngarang juga menurut saya. Ya, nah sekali lagi ini ada versi dari saksi-saksi kami, dari anggota kami yang mengalami langsung, yang justru dimanuver, dipepet, dan dipotong, disalib rombongannya, ya, dan kemudian dalam tindakan ini pengamanan terhadap rombongan Habib Rizik, tim pengamanan berusaha menjauhkan orang-orang yang berpakaian preman yang tindak dan perilakunya ini bukan mencerminkan tindakan seorang petugas hukum. Saya kira itu perlu dilakukan. Mohon maaf Pak Munarman, iring-iringan Anda berizin, ada berapa mobil Pak? Sampai 8 mobil semuanya. Berizin ya, 4 Pak, mobil keluarga, bahwa akan 4 melakukan mobil konvoy? pengawal. Ya. Berizin maksudnya berizin apa? Akan melakukan konvoy 8 mobil dan tidak boleh disalib sama sekali, bagaimana Pak? Iya, dari mana Anda harus konvoy mobil harus izin dan tidak boleh disalib itu dari mana Anda dapat? Enggak, tadi Anda mengatakan bahwa ada mobil yang ugal-ugalan hingga akhirnya akan dihalau oleh anggota dari FPI gitu Pak. Berarti tidak boleh disalib sama sekali yang iring-iringan 8 mobil itu? Ya kalau mobilnya menyalip kemudian memepet, memprovokasi, apakah boleh? Anda kalau dalam kendaraan Anda disalip-salip orang, diprovokasi, mau Anda? Oke, baik. Saya kembali ke Gus Nabil, silakan. Anda dilakukan begitu? Tanggapannya Pak? Gimana Pak? Silakan tanggapannya Gus Nabil, bahwa polisi memprovokasi dan lain sebagainya, bahwa polisi telah melakukan extrajudicial killing dan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Ya silakan saja kalau Pak Munarman merasa itu silakan dibuka saja. Kan ada langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Baik Pak Munarman, apa langkah? Baik Pak Munarman, apa langkah kepolisian yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah akan mendatangi kepolisian terkait hal ini? Jadi kita ini kan negara hukum, semua ada mekanismenya. Kalau ada dugaan pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM lah sebagai leading sektornya. Nah ini yang kita mau tegakkan. Nah anggota Dewan itu mestinya bukan menyuarakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menyuarakan suara rakyat, bukan menyuarakan suara polisi. Itu yang betul. Dewan itu mengontrol eksekutif, dalam hal ini adalah kepolisian yang dikontrol, bukan membenarkan tindakan-tindakan kekerasan polisian yang melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99. Nah, itu penting itu di konsep diketahui. Jadi dalam hal ini Komnas HAM sebagai leading sektor ini mestinya menjadi memimpin proses penyelidikan independen ini. Jadi nanti kita lihat. Baik, berarti Pak Munarman mendukung pembentukan tim penyidikan independen yang didampingi juga oleh Komnas HAM. Kalau dari Anda Gus Nabil, apakah setuju? Dipimpin Mbak, ya, dipimpin Mbak, bukan didampingi. Iya, dipimpin oleh Komnas HAM. Ya, jadi kami juga ingin menyuarakan apa yang menjadi suara rakyat, bahwa suara rakyat itu negara tidak boleh dengan organisasi-organisasi yang bertindak premanisme. Negara tidak boleh kalah. Dan saya kira upaya-upaya yang dilakukan oleh negara sudah sangat persuasif. Kalau institusi negara, Pak Nabil, boleh nggak bertindak premanisme? Petugas aparat hukum boleh nggak bertindak premanisme? Pertanyaan saya. Boleh saya selesaikan dulu? Baik, silakan Pak Nabil. Oke. Enggak, saya tanya, boleh nggak aparat hukum Anda sudah boleh nggak? Tadi kami sudah berikan kesempatan kepada Anda, sekarang kami berikan kesempatan ke Pak Nabil. Ya, nggak usah ke aparat penegak hukum lah, Mbak. Ketika saya misalnya terancam, ya, ketika saya terancam, saya pribadi ini terancam di tengah jalan, saya wajar dengan mobil lagi. Itu hal yang biasa saya kira. Tapi yang penting, di dalam hal itu tidak ada peristiwa terancam. Baik. Terancam, Anda kan tidak ikut, Pak. Jadi begini, Mbak, saya tahu, saya mengikuti. Baik, memang seharusnya Anda ada di ring-iringan itu, Pak Munarman? Bapak tahu nggak itu polisi terancam atau tidak? Anda ada di ring-iringan itu, Pak Munarman? Enggak, ini pertanyaannya, Pak. Ini tahu nggak Pak Nabil ini ikut dalam rombongan polisi atau tidak? Pak Munarman ada di rombongan itu? Ikut. Pak Nabil ikut nggak rombongan itu? Pak Nabil ikut nggak dalam rombongan itu sehingga berani menyatakan polisi terancam? Ikut nggak Pak Nabil? Pak Nabil baik, waktunya sudah habis. Mohon maaf Bapak-bapak. Terima kasih Pak Munarman, terima kasih Pak Nabil telah bergabung bersama kami di News.